Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuri Dayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Bedali 3, Kecamatan Macar, Kabupaten Kediri. Video ini adalah praktek coaching untuk demonstrasi praktek virtual mahasiswa di D3. Pada video ini saya Nuri Dayati berperan sebagai coach, Puspita Safo Momulan sebagai observer, dan Lutfi Rahmawati sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP 10 Kabupaten Kediri akan melakukan coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, saya Puspita Sasonowulan sebagai observer. Saya Nur Hidayati sebagai coach. Saya Lutfi Rahmawati sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Wulan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching kepada salah satu warga sekolah yang ada di sini. Kalau boleh tahu dengan siapa ya Bu? Ya Bu Wulan, hari ini saya mengagendakan untuk melakukan coaching dengan Bu Lutfi. Beliau kebetulan sebagai kepala sekolah di SD ini. Oke, Bu Lutfi kepala sekolah di sini. Kalau boleh tahu, mungkin yang mau Bu Nur istilahnya coaching itu tentang apa kepada Bu Lutfi? Ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Lutfi hadapi ketika ingin melakukan kolaborasi dengan guru beliau. Oke, ini Bu, selama Ibu nanti coaching sama Bu Lutfi, nanti saya juga akan ikut mengobservasi kegiatan Ibu. Nanti saya akan menilai kegiatan Ibu seperti apa. Nah, nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching nanti, apakah Ibu sudah menyiapkan beberapa istilahnya asesmen penilaian pada saat melakukan coaching nanti? Sudah Bu, untuk asesmen penilaian selama nanti saya melakukan coaching dengan Bu Lutfi sudah saya siapkan. Oke, kalau boleh tahu sedikit cerita yang mau diungkapkan Bu Lutfi nanti apa ini? Ini beliau itu kan sebagai kepala sekolah baru di lembaga beliau, dan beliau itu merasa ketika beliau ingin membuat program atau beliau mengajukan program baru di sekolah tersebut, itu ada guru yang sulit untuk diajak berkolaborasi. Ketika guru tersebut diberikan tugas atau ditagih tugasnya yang diberikan, itu malah balik melempar tugas itu kepada Bu Lutfi. Padahal di sini posisinya Bu Lutfi adalah sebagai kepala sekolah. Kalau boleh saya berikan sedikit gambaran dari masalah Bu Lutfi, intinya Bu Lutfi itu terjadi sedikit penolakan dari salah satu guru terhadap semua program yang diberikan oleh Bu Lutfi. Mungkin dari Bu Nur sendiri, apakah bisa istilahnya memberikan gambaran tentang kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Nur setelah coaching selesai dilaksanakan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah semua kompetensi yang ada Bu ya. Saya ingin mengembangkan tentang mulai dari kehadiran penuh, terus kemudian yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi tadi, menurut Bu Nur yang akan lebih dikembangkan, lebih ditonjolkan itu yang bagian apa? Yang ingin saya tonjolkan lebih itu yang di bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti nanti istilahnya Bu Nur itu akan menggali beberapa pertanyaan kepada Bu Lutfi supaya nanti Bu Lutfi bisa menemukan bagaimana caranya Bu Lutfi agar guru-guru yang tadi istilahnya melakukan penolakan terhadap kebijakan beliau akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Bu Nur di sini saya nanti berharap pada saat Bu Nur melakukan coaching dengan Bu Lutfi, semoga Bu Lutfi juga bisa menemukan cara agar beliau bisa menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bu, semoga hari ini saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi semaksimal mungkin dari Bu Lutfi sehingga saya bisa membantu beliau untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu, Terima kasih Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang panjenengan lihat, Nggih. sehat Bu Nur. Sehat ya Bu Lutfi. Alhamdulillah.
mencari solusinya. Kira-kira apa Bu masalahnya Bu? Iya benar, begini benar. Di tempat lembaga saya itu benar ya, saya itu kan mau melaksanakan suatu program tapi ada beberapa guru ya yang sulit diajak untuk kolaborasi benar. Jadi kan saya bingung. Nah selain itu juga ada guru ketika saya meminta tolong, saya ketika menagih tugas ya benar ya, justru beliaunya malah meminta saya untuk mengerjakan tugas. Jadi ibaratnya seperti diperintah ganti memerintah gitu benar. Berarti ada rekan guru yang ketika jenengan mengajukan program kegiatan baru di sekolah, guru tersebut sulit diajak untuk berkolaborasi, dan ketika jenengan memberikan tugas, tugas itu dikembalikan ke panjenengan, ngoten nggih Bu? Iya benar. Iya. Terus ini Bu, selama ini yang sudah jenengan lakukan, kegiatan apa yang sudah jenengan lakukan kepada beliaunya? Ya, untuk kegiatan yang sudah saya lakukan itu yang pertama yaitu saya melaksanakan pendekatan personal Nur. Yeah. Jadi dengan pendekatan personal saya mengharapkan dari guru itu mau mau bekerja sama, mau berkolaborasi dengan saya terkait tentang pelaksanaan program yang ada di sekolah. Nah kemudian saya juga memberikan contoh langsung, semisal kalau orang itu tadi tidak mau diajak untuk berkolaborasi, saya langsung terjun tersendiri. Berarti selama ini ketika jenengan menghadapi beliau ini, jenengan sudah melakukan pendekatan personal, jenengan juga sudah memberikan contoh. Ketika beliau tidak mau, jenengan langsung terjun di kegiatan itu. Ngoten nggih Bu? Iya. Dari kegiatan yang sudah jenengan lakukan itu, hambatan apa yang jenengan alami ketika jenengan melakukan pendekatan, memberikan contoh, itu apa reaksi beliau itu seperti apa? Begini benar, untuk reaksi dari guru yang tidak mau diajak kolaborasi saya itu yaitu tidak responsif ya, bahkan kadang menolak benar. Nah semisal seperti ini, ketika di bulan Agustus ini kan mau ada kegiatan baris berbaris dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Biasanya kan di kecamatan ada kegiatan baris berbaris. Nah saya minta tolong kepada guru tersebut, Bu, monggo ini kan bulan Agustus, mari anak-anak dilatih untuk baris berbaris. Terus jawabnya gini benar, nggak usah Bu Lutfi, nggak usah. Nanti kalau kita melakukan baris, murid kita cuma sedikit. Dananya dari mana? Tidak, saya tidak mau gitu lah. Mendengar itu kan saya, loh diajak maju kok nggak mau? Kan sebenarnya itu benar ya. Jadi kalau sekolah diajak maju, guru-guru diajak maju kok tidak bergerak gitu. Nah, mendengar itu saya juga kecewa benar ya. Saya juga kecewa kadang. Waduh gimana ya ini? Nah ini adalah sebuah PR dari saya. Bagaimana ya cara saya agar bisa meningkatkan motivasi dan kesadaran dari guru tersebut untuk mau diajak berkolaborasi. Berarti reaksinya, padahal tadi jenengan sudah melakukan pendekatan, sudah memberikan contoh, ternyata reaksi dari beliau itu adalah kurang responsif, ngoten Bu nggih. Tetap apa itu untuk diajak berkolaborasi itu masih belum bisa maksimal. Ngoten nggih Bu. Nah, dari kondisi yang ada di lembaga panjenengan itu, kondisi ideal apa yang jenengan inginkan atau yang jenengan harapkan ketika jenengan ada program baru, itu apa yang jenengan inginkan? Ya, untuk yang saya harapkan dari sekolah saya itu semua dari Bapak Ibu guru ya ayo maju bareng-bareng. Jadi ketika sekolah mempunyai visi, mempunyai tujuan dan programnya, ya kita harus kerjakan bersama-sama. Mengapa? Di dalam penyusunan visi itu kan semua guru kan terlibat. Nah, paling tidak kita juga harus melibatkan semua guru. Jadi semuanya harus tetap berkolaborasi dan bekerjasama dalam memajukan sebuah lembaga. Jadi, jenengan intinya adalah semua guru yang ada di lembaga Bu Lutfi itu maju bareng, ngoten nggih. Intinya adalah maju bareng, ada program apa dieksekusi bareng-bareng, ngoten nggih Bu? Iya, betul sekali. Untuk kemajuan SD, seperti itu. Nah, untuk ini Bu Lutfi, kan sudah di lembaga jenengan ada permasalahan seperti itu, jenengan sudah tahu gambaran ideal dari sekolah jenengan itu seperti apa. Ini rencana aksi jenengan untuk agar guru-guru itu, atau ada salah satu beliau ya, salah satu guru itu yang kurang
kurang bisa untuk berkolaborasi agar mau, mungkin kalau langsung itu sulit mungkin ya. Secara perlahan itu bisa jenengan rangkul untuk bisa berkolaborasi. Rencana jenengan apa? Nah, untuk rencana yang mau saya lakukan yaitu meminta bantuan kepada rekan guru, Bu Nur. Nah, mungkin dengan bantuan atau nasihat dari rekan guru tersebut bisa lebih bisa lebih menerima ya. Atau mungkin dengan kepala sekolah itu mungkin seperti perasaan takut atau dengan perasaan nggak enak gitu kan. Kadang kalau biasanya kita dengan rekan sejawat kan lebih enak enjoy kalau dengan kepala sekolah kalau lebih kaku gitu ya, mungkin lebih formal. Mungkin saya merasa seperti itu, mungkin bahasa saya atau mungkin saya kurang pendekatan ya. Tapi saya juga sudah melakukan pendekatan. Nah, itu tadi. Jadi saya membutuhkan seperti teman sejawat. Jadi saya minta tolong kepada guru yang sekiranya bisa diajak kolaborasi untuk memberikan pengarahan atau memberikan nasihat kepada guru tersebut bahwa kita adalah suatu sistem. Jadi kita harus melangkah bersama. Nah, selain itu, saya juga rencana yang saya laksanakan yaitu dengan merangkul warga sekolah dan juga komite, yaitu terutama wali murid, Bu Nur. Mengapa? Karena di sini wali murid dan komite itu kan juga ikut andil di dalam pembangunan sekolah. Nah, jadi kemarin itu yang akan saya laksanakan itu mengadakan suatu rapat atau forum diskusi bersama. Nah, saya menawarkan kepada masyarakat apa permintaan dari wali murid. Nah, mungkin dengan diadakan seperti forum diskusi, masyarakat atau wali murid akan menyampaikan apa unek-uneknya, apa permintaan dari wali murid kepada sekolah. Mungkin meminta ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra atau mungkin jangan sampai vakum lah kegiatan di sekolah. Jadi paling tidak harus ada kegiatan yang dimunculkan, yang dilihatkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu biar tahu bahwa di sekolah itu ada kegiatan. Nah, dengan ada kegiatan itu insya Allah juga akan dapat mendongkrak lagi nama sekolah, Bu Nur ya. Karena ini kegiatan itu juga bisa jadi seperti promosi, mempromosikan sekolah ini kepada warga sekitar. Iya benar. Nah, dengan melibatkan masyarakat, mungkin kalau guru tersebut mendengar langsung, Bu Nur ya, dari pernyataan atau penyampaian yang disampaikan oleh masyarakat, oh ternyata bisa membuat guru sadar, oh ternyata wali murid mintanya seperti ini, jadi saya harus seperti apa. Jadi kembali lagi kepada visi maupun tujuan dari sekolah. Nah, dan yang tak kalah pentingnya itu, Bu Nur, saya juga harus tetap mengontrol emosi, Bu Nur ya. Kenapa? Karena di sini saya kan kedudukannya sebagai kepala sekolah. Di sini saya mempunyai tanggung jawab yang besar terkait kemajuan SD. Nah, di sini juga saya harus bisa merangkul semua yang ada di sekolah, baik itu guru maupun wali murid. Nah, jadi saya juga harus mengontrol emosi dan juga maksudnya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengapa? Karena sama-sama orang dewasa. Jadi untuk pemilihan bahasanya saya juga harus menggunakan bahasa yang lembut agar tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Bagus sekali rencananya Bu Lutfi, ini hebat. Jenengan sudah ada rencana awal meminta bantuan dari rekan guru tersebut, rekan sejawatnya. Terus kemudian jenengan juga punya rencana lanjutan ya. Misalkan rencana itu tadi kok belum maksimal, jenengan sudah punya rencana lanjutan yaitu melibatkan warga sekitar, wali murid ya tentunya, dan komite ketika mengadakan rapat guru tersebut juga diundang, sehingga beliau itu harapannya jenengan beliau langsung mendengar sendiri keinginan dari apa sih yang jadi keinginan dari wali murid terhadap sekolah ini. Pengen kegiatan. Kalau yang menyampaikan wali murid harapannya jenengan beliau guru itu lebih tergugah hatinya. Iya benar sekali. Terus kemudian jenengan juga sudah ada rencana tentang mengontrol emosi, karena ini sama-sama orang dewasa. Beda dengan ketika kita berbicara dengan anak-anak mungkin kalau kita agak nyentil itu diam, habis itu sudah lupa. Anak-anak seperti itu ya. Tapi kalau orang dewasa ketika hatinya terluka itu tersimpan, dan
nanti interaksinya juga jadi kurang enak nanti Bu Lutfi nggih. Iya, benar sekali Bu. Nah ini Bu Lutfi, ketika rencana ini jenengan ada 3 nih Bu, ada 3 rencana ini yang akan jenengan terapkan terlebih dahulu dalam waktu dekat. Ini kan mau ke Agustus itu tinggal hitungan minggu nih Bu. Yang paling langkah pertama yang akan jenengan lakukan itu yang mana? Untuk langkah yang pertama yaitu saya menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru. Mengapa dalam setiap harinya kan kita bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, di sekolah kita juga beraktivitas dengan guru. Jadi saya meminta bantuan kepada guru yang sekiranya mudah untuk diajak kolaborasi. Saya minta bantuannya untuk melatih siswa mengikuti latihan baris berbaris. Nah, di situ saya melihat, oh ternyata antusias dari siswa untuk mengikuti latihan baris itu tinggi Bu. Jadi semangat. Saya melihat sendiri, Bu saya mau Bu ikut baris. Nah, ketika saya mendengar itu, hati saya tergugah benar. Oh ternyata anak ini haus akan sebuah kegiatan. Iya. Itu ya. Itu adalah suatu motivasi saya untuk ya kita harus keluar, kita harus berlatih, kita mengikuti kegiatan baris tersebut. Jadi untuk rencana awalnya yang akan jenengan terapkan karena ini waktu untuk kegiatan Agustusan sudah dekat, yaitu komunikasi. Ngoten nggih Bu. Tadi sudah menyampaikan langkah pertama, selanjutnya untuk ini Bu, komitmen apa yang bisa jenengan lakukan? Komitmen agar rencana ini bisa terlaksana dan hasilnya maksimal. Ya, untuk komitmen yang akan saya ambil tentunya juga setiap kegiatan pasti ada resikonya Bu Nuria. Jadi kita juga harus mengambil atau memilah-milih mana yang harus diprioritaskan. Nah, dalam permasalahan ini Bu Nur, saya mengambil komitmen yang pertama yaitu tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan Bapak Ibu guru yang ada di lembaga. Dan yang kedua, semisal dari guru tersebut tetap tidak mau atau bersikukuh, tidak mau sulit diajak kolaborasi, saya tetap meminta bantuan kepada guru yang mau diajak berkolaborasi. Mengapa? Ya kembali kepada visi maupun tujuan sekolah. Ya, kemajuan SD itu berada pada guru, karena guru di sini sebagai pelayanan masyarakat, sehingga guru harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melibatkan peserta didik untuk mengikuti suatu misalkan program atau kegiatan yang ada di sebuah kecamatan. Berarti untuk komitmen yang jenengan adalah intinya ketika guru tersebut tetap tidak mau diajak berkolaborasi, jenengan melibatkan guru yang bisa diajak berkolaborasi untuk mewujudkan kegiatan yang sudah jenengan rencanakan dengan programkan. Kemudian untuk ini siapa saja yang bisa dilibatkan untuk melaksanakan komitmen panjenengan tersebut? Ya, untuk melaksanakan kegiatan ini saya tetap membutuhkan bantuan dan melibatkan dari warga sekitar, yaitu yang pertama dari rekan guru, kemudian yang kedua yaitu dari wali murid dan komite. Mengapa dari wali murid? Karena anak mengikuti kegiatan tersebut karena juga mendapatkan izin dari wali murid. Nah, kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya yaitu murid. Mengapa? Kan kembali lagi pada tujuan pendidikan, yaitu muaranya berada pada murid. Berarti ini Bu ya, jenengan akan melibatkan yang pertama guru yang ada di lembaga panjenengan. Kemudian yang kedua, jenengan akan melibatkan wali murid karena bagaimanapun juga mereka pasti akan mengeluarkan dana. Terus kemudian yang tak kalah penting adalah murid. Nah, karena mereka ketika kita melakukan ketika panjenengan memberikan atau merancang suatu program, maka kembalinya adalah ke mereka. Mereka juga yang akan melaksanakannya. Seperti itu Bu ya. Iya. Nah, Bu Lutfi dari tadi awal kita panjenengan sudah menyampaikan permasalahannya, terus kemudian jenengan juga sudah membuat rencana tindak lanjut. Jenengan juga ada rencana cadangannya ketika rencana yang dibuat belum maksimal, jenengan sudah punya rencana
berikutnya. Ngaten nggih, jenengan juga sudah tahu komitmen apa dan siapa yang panjenengan libatkan. Nah, dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Lutfi, terus apakah Bu Lutfi sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Lutfi? Ya, untuk perasaan sekarang Bu Nur ya, terlihat Oke. berbeda dengan yang tadi Bu Nur ya. Oke. Ketika saya masuk ke sini tadi, saya kurang bersemangat dan alhamdulillah sekarang sudah plong Bu Nur ya. Plong, Sudah betul. lega dan merasa tambah semangat karena mengingat dari murid tadi Bu Nur. Jadi penyemangat saya yaitu murid. Nggih. Jadi perasaan sudah plong karena saya juga sudah menemukan ide atau strategi apa ya yang mau saya lakukan agar saya bisa merangkul dan mengajak guru untuk berkolaborasi. Jadi bisa saya simpulkan permasalahan panjenengan tadi itu adalah adanya guru yang sulit diajak untuk berkolaborasi. Ketika beliau itu diberikan suatu tugas, malah ganti memberikan tugas itu kepada panjenengan. Dan terus dari percakapan ini tadi jenengan mendapatkan solusi, yaitu yang pertama melakukan pendekatan, kemudian memberikan contoh, melibatkan rekan sejawat dari guru tersebut. Jenengan juga menghadirkan wali murid komite dalam suatu rapat, di mana harapannya di rapat itu beliau mendengar langsung dari wali murid harapan apa, keinginan apa dari wali murid terhadap sekolah panjenengan. Nah, yang terakhir jenengan juga tadi ini kontrol emosi ini nggih Bu. Ya, itu yang paling penting Bu Nur ya. Nggih, karena ya emosi itu kita kadang itu sebagai wanita di rumah sudah ada permasalahan, ditambah di lembaga seperti itu, jadi perlu kontrol emosi. Kemudian jenengan juga akan melakukan komitmen dengan melakukan komunikasi, melibatkan rekan guru, wali murid dan murid tentunya. Seperti itu Bu Lutfi. Iya benar ya. Demikian proses coaching yang saya lakukan terhadap Bu Lutfi Ramawati dengan permasalahan sulitnya guru ketika diajak untuk berkolaborasi mewujudkan suatu kegiatan yang ada di lembaga Bu Lutfi. Oke Bu Nur, apakah sudah selesai proses coachingnya sama Bu Lutfi? Alhamdulillah sudah selesai bulan. Nah, bagaimana perasaan Bu Nur setelah melakukan coaching bersama Bu Lutfi? Perasaan saya itu kalau bisa dibilang nano-nano bulan. Loh, nano-nano gimana Iya, Bu? nano-nano Bu. Kalau nano-nano itu kan asam, manis, pedes yang tapi enak Bu. Iya kan? Iya, iya. Kan jenengan nate merasakan permen nano-nano nggih. Manis, Iya. asam, asin, rame rasanya Iya. kan ngoten nggih. Tadi ketika saya melakukan coaching itu awal saya aduh nanti saya bisa apa tidak? Pasti seperti itu. Terus ketika dilaksanakan, ketika semuanya mengalir, oh iya enak. Terus kemudian ketika beliau menceritakan permasalahan, ya Allah abad sekali ya permasalahannya, menurut saya itu berat. Terus ketika dilakukan dialog, beliau bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, beliau berhasil menemukan solusinya, itu saya juga senang Bu. Jadi awalnya terasa berat, ternyata setelah mengalir rasanya menyenangkan. Wah, luar biasa. Kayaknya sekarang wajahnya Bu Nur sudah lebih sumringah ya. Iya. Tadi di awal-awal kayaknya kok redek, bisa membantu menyelesaikan apa ndak Iya. masalah dari Bu Lutfi. Betul sekali bulan. Nah, Bu Nur, di sini tadi waktu saya mengamati Bu Nur bercakap-cakap mulai dari awal sampai akhir, alhamdulillah ternyata Bu Nur itu sudah melakukan langkah tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah atau penyebab masalah yang dihadapi sama Bu Lutfi, sampai tanggung jawab yang harus Bu Lutfi lakukan sebagai kepala sekolah agar beliau bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Wah, luar biasa tadi Bu Nur percakapannya. Tadi saya mendengar lumayan, ini nanti setidaknya bisa saya jadikan pengalaman di sekolah saya. Misalnya saya memiliki seorang teman yang salah satu gurunya seperti yang ada Di lembaganya Bu ya, Lutfi. benar Bu. Oke. Terima kasih Bulan atas apresiasinya. Saya juga tidak menyangka ternyata bisa seperti ini. Terima kasih. Tadi di awal jenengan juga sudah mengingatkan saya tentang apa kompetensi yang ingin saya kembangkan, itu juga sangat membantu Bu. Ketika saya di awal sudah tahu kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, ketika saya membersamai Bu Lutfi untuk coaching hari ini, saya harus mendengarkan, saya harus mengajukan pertanyaan
pertanyaannya mengikuti dari cerita yang Bu Lutfi sampaikan. Seperti itu Bu Wulan. Oke, Bu Nur, tadi waktu Bu Nur itu kan dalam di awal tadi ingin meningkatkan potensi, yaitu tentang bertanya, Mendengarkan dan mendengarkan dan pertanyaan. mengajukan pertanyaan. Tadi saya dengar Bu Nur sudah cukup luar biasa pada saat memberikan materi itu. Kemudian selanjutnya, pada mungkin saat coaching selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur tingkatkan agar istilahnya keterampilan coaching Bu Nur itu menjadi lebih baik daripada sekarang? Terima kasih Bu Wulan. Untuk selanjutnya ketika ada coaching itu saya ingin meningkatkan kompetensi untuk kehadiran penuh. Jadi tidak hanya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, tapi saya juga ingin kehadiran penuh. Oke, tadi berarti ini yang kedua, dengan ingin meningkatkan kompetensi tentang kehadiran penuh. Nah, Bu Nur, kalau boleh saya simpulkan, intinya tadi Bu Nur itu mulai bertanya tentang masalah Bu Lutfi, yaitu kurangnya kolaborasi dari guru yang ada di lembaga Bu Lutfi. Ketika Bu Lutfi itu memberikan program baru, karena di sekolahnya Bu Lutfi itu sebelumnya tuh vakum, kegiatannya vakum, dan beliau adalah kepala sekolah baru. Jadi ketika ada program baru, ibaratnya itu mereka sudah nyaman di zonanya. Ketika mereka diajak untuk keluar dari zona nyaman, itu seperti kalau bisa dibahasakan itu agak berontak seperti itu. gitu. Jadi intinya mungkin beberapa guru yang ada di lembaganya Bu Lutfi itu istilahnya kurang semangat mungkin untuk iya, betul Bu. Nah, tadi juga istilahnya saya waktu mendengar Bu Lutfi tadi akhirnya bisa menemukan masalahnya. Dengan tadi juga istilahnya sudah memberikan pertanyaan kepada Bu Lutfi, sehingga Bu Lutfi tanpa sadar ya Bu ya nanti menemukan caranya sendiri. Pripun Bu Lutfi tadi? Alhamdulillah sudah lega Bu Wulan. Jadi di sini tadi saya juga merasa plong karena saya bisa menemukan strategi apa yang akan saya lakukan ke depannya biar guru-guru itu mudah diajak berkolaborasi. Oke, Nur, Anda tadi sudah lumayan ya pada waktu melakukan coaching. Intinya nanti Bu Nur juga istilahnya kalau melakukan coaching lagi semoga bisa berjalan lebih baik lagi, dan guru yang jenengan ajak berbicara atau ngobrol nanti juga bisa menemukan masalahnya dengan baik. Nah, Bu Nur, kedepannya saya juga berharap dari coaching kita tadi ini nanti Bu Nur juga bisa meningkatkan kompetensi Bu Nur sebagai seorang coaching ya Bu. Nah, sepertinya di sini kita sudah cukup ya Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya untuk kesempatan kali ini sudah cukup Bu Wulan. Mungkin nanti jika di coaching berikutnya ada apa, nanti kalau tak langsung hubungi jenengan untuk berdiskusi. Terima kasih atas kepercayaan Bu Nur. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi seseorang yang menjadi panutan orang lain juga. Amin. Terima kasih Bu. Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari coaching yang kami lakukan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek kucing di mana di akhir sesi Kuci berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.